Menyelidiki dugaan pembunuhan dalam kasus perampokan pasangan suami istri di Bekasi, Jawa Barat yang menewaskan satu orang. Polisi masih mengumpulkan sekaligus mengidentifikasi sejumlah bukti dari rumah korban untuk mencari pelaku perampokan dengan penganiayaan yang menewaskan Ermanto Usman dan melukai istrinya. Sementara terkait dugaan pembunuhan dan bukan perampokan yang diyakini keluarga korban, polisi juga masih mencari bukti. Polisi terbuka terhadap informasi dari masyarakat. Agar polisi dapat mengusut kasus ini secara tuntas dan sejujur-jujurnya, karena mereka meyakini ini kasus pembunuhan gitu Pak. Tanggapannya mungkin Pak? Masih dalam penyelidikan, mohon doanya supaya segera terungkap. Pak, ini ada dugaan pembunuhan ini nyambung sama kegiatan Bapak ini di aktivismenya nggak sih? Yang suka bikin podcast dan juga di Serikat Buruh? Semua masih dalam penyelidikan ya, mohon waktu ya. Mohon dukungannya. Kalau ada saksi-saksi yang bisa memberikan keterangan dan lainnya informasi-informasi, kami dengan senang hati bisa untuk menampung. Di lain pihak, keluarga korban melihat kejanggalan dalam kasus perampokan yang menewaskan Ermanto Usman di kediamannya. Keluarga mengenang Ermanto sebagai pegiat anti korupsi yang berani mengungkap kasus korupsi. Namun keluarga menyerahkan semua proses penyelidikan kepada polisi. Minta kepada tentunya media untuk mengawal kasus ini, karena sebagaimana diketahui ini korban almarhum ini kan adalah pegiat anti korupsi. Dia adalah pegiat anti korupsi, namun sepenuhnya tentunya keluarga kami tidak dalam kapasitas untuk menyatakan apakah ini perampokan, memang apakah pembunuhan berencana. Ini domainnya polisi, ya kami silakan nanti ya tanyakan ke pihak penyidik ya, termasuk hasil otopsinya kami juga nggak dapat, itu semuanya menjadi kewenangan daripada kepolisian. Polisi mengumpulkan sejumlah bukti dugaan perampokan yang menewaskan Ermanto Usman, pensiunan PT Jakarta International Container Terminal. Ermanto Usman ditemukan tewas di atas kasurnya, sementara sang istri kritis karena luka berat akibat penganiayaan. Polisi mencari jejak pelaku dengan memeriksa sidik jari pada spray korban yang bersimbah darah, jendela kaca yang pecah, hingga jejak kaki yang ada pada dinding rumah. Keluarga meyakini peristiwa ini bukan perampokan murni, melainkan pembunuhan karena tidak banyak barang korban yang hilang. Anak korban tahu Ermanto Usman sosok yang kritis dalam pekerjaannya karena ia kerap berusaha membela pekerja yang mendapat ketidakadilan. Lihat perampokan harusnya banyak beberapa barang-barang saya yang hilang, barang-barang penting di dokumen di rumah saya yang hilang. Pastinya itu pasti kalau untuk kasus perampokan. Tapi saya melihat di sini lebih kepada kasus pembunuhan ya. Jadi saya tidak melihat adanya unsur perampokan di sini. Adalah suatu hal yang kami tahu bersama seperti apa resikonya. Karena ayah saya coba untuk membuka kebenaran dan mengepentingkan semua orang-orang di lapangan yang susah. Polisi menyebut tidak ada CCTV yang merekam saat peristiwa terjadi, sehingga polisi harus mengumpulkan jejak DNA hingga sidik jari pelaku dari tempat olah kejadian perkara. CCTV sendiri kami baru temukan itu yang terpasang di tetangga korban pas di sebelahnya. Sudah kami juga lakukan pengecekan, CCTV hanya menghadap ke jalan depan rumah tetangga korban, tidak terekspos di halaman rumah korban persis, dan sudah kami cek itu tidak ada yang melintas Mbak, di jam 12 sampai jam 3, jam 4 gitu. Semasa hidup Ermanto Usman dikenal sebagai sosok yang aktif di kalangan buruh pelabuhan. Setelah pensiun, almarhum pun aktif berbicara di sejumlah podcast soal sejumlah isu lingkungan di pelabuhan. Tim Liputan, Kompas TV. Keluarga
Keluarga Ermanto Usman meyakini kasus perampokan Pak Sutri di Bekasi adalah pembunuhan. Lantas bagaimana polisi mencari barang bukti yang menguatkan apakah kasus ini perampokan dengan penganiayaan atau pembunuhan? Kita bahas bersama mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji. Selamat petang Pak Susno, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk Kompas Petang. Pak Susno, kalau kita berangkat dari kecurigaan keluarga, dari anak korban, terkait dengan ini bukan sekedar perampokan, tapi ini justru adalah pembunuhan. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan ataupun menemukan langkah-langkah krusial mengungkap kasus ini? Baik, pertama kita mengucapkan turut bala sungkawa ya atas meninggalnya almarhum. Yang kedua terkait dengan peristiwa ini, apakah ini murni perampokan sehingga menghilangkan jiwa orang untuk mengambil harta bendanya, atau ini justru murni pembunuhan tapi berkedok perampokan. Nah, itu yang harus dibedakan. Yang paling gampang adalah untuk mengungkap kasus ini tentunya dengan pertama memintai keterangan saksi orang-orang terdekat tentang aktivitas daripada korban. Itu satu. Yang kedua, karena tidak ada CCTV di TKP, maka kita lihat di TKP juga banyak informasi yang bisa diungkap. Antara lain, pertama, masih ada korban yang hidup, yaitu istri. Dan yang kedua, pada istri dari korban, adakah benda-benda berharga yang tidak diambil oleh perampok, misalnya berupa emas, berupa perhiasan. Yang ketiga, adakah di TKP benda-benda yang diambil oleh perampok gitu. Nah, saya dengar ada kunci mobil, tapi mobilnya tidak hilang. Bisa saja kunci mobil itu bukan untuk curi mobil, tapi untuk agar orang tidak bisa mengejar dia dengan kendaraan. Pak Susno, tapi gini, kalau yang dicuri oleh pelaku saat ini adalah kunci mobil tanpa mobilnya, apakah itu bisa dijadikan indikator bahwa ini bukan sekadar perampokan? Dan apakah yang seperti Anda sebutkan tadi, background dari kegiatan korban ini bisa dijadikan salah satu bagian dari pemeriksaan ataupun penelusuran? Iya. Pertama, kunci mobil diambil, mobilnya tidak hilang. Itu bisa saja kamuflase supaya dia tidak dikejar dengan pakai kendaraan. Atau bisa untuk menghilangkan jejak bahwa, oh ini seolah-olah betul pencuri. Yang ketiga, saya katakan tadi bahwa harus dilihat background aktivitas daripada korban pada akhir-akhir ini. Nah, dari pihak mengatakan dia adalah penggiat daripada kasus korupsi ya, untuk anti korupsi. Nah, sekarang maka dia berbicara terakhir untuk kasus korupsi yang mana. Nah, kasus korupsi yang mana, kemudian siapa yang terkena di situ. Nah, dari yang terkena dan kasus korupsi yang mana itu juga menggiring daripada berarti paling tidak yang jadi korban untuk tindak pidana yang daripada pembicaraan korban atau apa yang diungkap oleh korban itu minimal walaupun dia tidak melakukan, itu bisa jadi otak daripada perbuatan ini ya. Seandainya kita mengatakan kasus ini kepada pembunuhan murni. Nah, kalau kita mengatakan pencurian, maka kita harus berat pada sampai membunuh begitu berarti perampokan besar-besaran, tapi ternyata tidak. Pak Susno, lalu metode apa yang paling tepat bisa dilakukan penyidik untuk benar-benar mengungkap dan memastikan kasus ini? Dan apa biasanya kesalahan-kesalahan fatal yang menyulitkan penyidik untuk mengungkap kasus ini? Baik, pertama kita berbicara untuk mengungkap ini tentunya kita harus cari alat bukti saintifik. Alat bukti saintifik itu apa? Pertama, sidik jari di sekitar situ. Kalau tidak ada sidik jari di sekitar situ, mungkin barang bukti yang digunakan oleh pelaku ya, bisa berupa pisau, benda tajam atau benda tumpul di sekitar sana ada atau tidak. Ketiga, sisa-sisa yang ditinggalkan oleh korban di sekitar TKP. Mungkin yang sangat halus atau sangat kecil gitu, tidak ada, itu bisa juga dicari dari DNA ya, diambil di sekitar sana. Nanti kalau ada orang yang dicurigai ya sebagai tersangka, maka DNA-nya dicocokkan dengan yang tinggal di TKP gitu.
Nah, ini Oke. harus dilakukan. Ketiga, ya, di situ memang tidak ada CCTV di rumah Ya. korban. Di sekitar rumah korban bukan hanya satu, mungkin ada yang lain. Karena perjalanan dari pelaku pasti mengitari rute area di situ. Nah, Ya. itu cocokkan juga CCTV yang lain. Jadi tadi polisi sudah mengatakan akan menerima informasi dari siapapun terhadap kasus ini, termasuk Baik. rumah-rumah penduduk yang punya CCTV di Ya. situ. Berbicara bahwa kami punya CCTV, silakan untuk dibuka. Oke. Baik, terima kasih Pak Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Pak Susno. Selamat sore.